Shalom, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Bapa, kami lemah, kami terbatas, dan hanya dengan pertolongan-Mu lah kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan selanjutnya melakukan setiap perkataan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah, kami umat-Mu siap untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema kita pada bulan ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Dasarnya adalah teks yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima, yang kita kenal dengan khotbah di bukit, saudara. Nah, di sanalah kita menemukan ada 8 ucapan berbahagialah. Nah, itu sebabnya seringkali ini disebut dengan Beatitudes di dalam bahasa Inggris, merujuk kepada kata berbahagialah itu. Nah saudara, saya kira tepat sekali tema yang diangkat untuk bulan ini berbicara mengenai gaya hidup warga kerajaan Allah. Sebab memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian itu bukanlah cara atau jalan masuk menuju kerajaan Allah. Bukan, saudara. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sana itu adalah ciri-ciri dari seorang yang sudah masuk menjadi warga kerajaan Allah, saudara. Nah, saya ingin kita semua mendapat gambaran yang lebih utuh terlebih dahulu. Saya suka untuk mengilustrasikan ini dengan sebuah gambaran, yaitu pohon. Pohon, pasti sebuah pohon pertama-tama harus ada akarnya. Lalu kemudian ada batang besarnya, lalu cabang-cabang, ranting-ranting, lalu daun, dan kemudian terakhir buahnya, saudara. Nah, bisa kita katakan dalam kaitan dengan ucapan berbahagialah itu, ketiga ucapan yang pertama itu adalah akarnya. Akar daripada kehidupan kekristenan kita, dan itu berbicara mengenai hal miskin di hadapan Allah, berduka cita karena memang ada banyak dosa, ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu kemudian lemah lembut, saudara, setelah hati kita yang keras, hati kita yang penuh dengan pemberontakan, saudara, di hadapan Allah, kemudian dijamah oleh Allah, maka kemudian hati ini menjadi lemah lembut. Jadi itu berbicara mengenai akarnya. Nah, dari akar yang sehat, maka akan membentuk kehidupan yang sehat, batang yang sehat, daun yang sehat, saudara. Dan itu berbicara mengenai soal kehidupan yang bercirikan lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai pemahaman tentang lapar dan haus akan kebenaran, karena memang itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Tapi itu mewakili kehidupan kekristenan yang diwarnai oleh kerinduan yang dalam
untuk terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Nah, pada saat akar sehat, lalu tubuhnya juga sehat, pokoknya juga sehat, lalu akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Buah itu bicara apa? Kalau kita kaitkan dengan ucapan berbahagialah ya dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka buah itu 3 ya. Kemurahan hati, kesucian hati, dan damai. Itu buahnya. Nah, lalu yang terakhir ini berbicara mengenai perlakuan dunia terhadap warga kerajaan Allah, saudara. Dan inilah yang sangat ironis sekali. Ya. Umat yang diberkati oleh Allah sehingga disebut berbahagia, justru itulah yang dianiaya oleh dunia ini, saudara. Nah, kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nah, mari sekarang kita akan kerucutkan perhatian kita pada teks kita ya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 ya, yang bunyinya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita arahkan pikiran kita melihat kata lapar dan haus terlebih dahulu. Nah, saudara, hal lapar dan haus itu sifatnya alamiah, ya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, kalau saudara memperhatikan ya di pasal yang kedua dari kitab Kejadian, saudara, ketika Allah kemudian menciptakan taman ya, dan kemudian menempatkan manusia di taman tersebut, saudara, maka perhatikan di sana bahwa Allah kemudian menciptakan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan berbuah yang menarik dan baik untuk dimakan, katanya. Saudara, perhatikan kata itu ya di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9 itu ya. Yang menarik rupanya ya. Nah, ini makanan itu kan mesti bukan hanya soal taste saja ya, tetapi juga kelihatannya itu loh. Ya, kalau kita sedang makan biasanya bukan hanya soal rasa saja, tetapi apakah makanan itu betul-betul menunjukkan ya bahwa itu sesuatu yang sangat enak untuk kita nikmati, saudara. Ya, jadi dengan kata lain memang Allah memang merancang manusia ya itu dengan rasa lapar dan haus sehingga bisa menikmati ciptaannya, saudara. Ya, dan kemudian ada perintah ya di pasal yang sama bahwa kamu boleh makan ya semua buah yang ada di taman ini kecuali ya satu saja dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Dan itu menunjukkan bahwa kalau demikian secara jasmani Allah memang merancang kita secara alamiah untuk kemudian bisa merasakan lapar dan haus. Nah, bagaimana secara rohani? Juga demikian, saudara-saudara. Ya, kalau kita pinjam ya gagasan yang disampaikan oleh Blaise Pascal, ya, dia mengatakan bahwa di dalam setiap hati atau batin manusia itu ada lubang yang bentuknya Allah. Ya, artinya lubang itu hanya bisa diisi dengan Allah saja. Ya, jadi pengertiannya adalah bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dan bagi Allah, saudara.
Perkataan yang sangat terkenal dari Santo Agustinus sangat benar, bahwa sebelum kita jumpa dengan Allah, maka hati kita akan terus mengalami kekosongan. Yang mau diisi dengan apa saja, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kenikmatan, apa saja, tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di dalam jiwa kita, karena hanya Allah saja yang bisa mengisi kekosongan itu. Jadi kalau demikian, pada saat Tuhan Yesus berbicara mengenai soal lapar dan haus, saudara, maka Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai sebuah keinginan yang begitu besar. Sama halnya ya, kalau kita sedang lapar atau haus secara jasmani, itu akan memotivasi kita dan akan menimbulkan energi yang besar untuk kemudian kita melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan yang kita harus penuhi tersebut, makanan dan minuman, saudara. Ya, jadi saya kira kita bisa memahami ya apa yang terjadi dengan Esau ya, sepulang dari padang dan begitu lelah, lapar dan haus, lalu kemudian ya kembarannya sedang mengolah ya bubur merah ya, sup merah, lalu kemudian Esau begitu tergiur karena memang saking laparnya, lalu kemudian Yakub ya memanipulasi ya kakaknya sendiri, kakak kembarannya itu, untuk mendapatkan hak kesulungannya. Nah, saudara-saudara, kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, maka pemazmur pun memberikan gambaran ya betapa hatinya itu sungguh haus, sungguh lapar akan Allah. Misalnya saya membaca dari Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sudah perhatikan di sini, merupakan sebuah keinginan yang sangat intens sekali, ya. Atau di bagian yang lain pemazmur ya mengungkapkannya dan mengandaikan bahwa rasa haus dan lapar di dalam hatinya itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, ya, di pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Jadi kalau demikian, saudara, maka Tuhan Yesus ya mau mengajak kita untuk memahami bahwa rasa lapar dan haus itu secara positif, ya, secara positif. Ya, sama dengan kehidupan jasmaniah kita, saudara. Selama masih ada lapar dan haus, ya, pertama-tama itu menunjukkan adanya sebuah kebutuhan ya untuk kemudian dipenuhi ya. Nah, ini kalau secara rohani, saudara, selain kita melihat di dalam kehidupan pemazmur, Rasul Paulus juga ya punya kerinduan yang sama akan Allah. Dia punya rasa lapar dan haus yang sangat intens akan Allah ya, dan kebenarannya. Saudara, itu sebabnya dia mengatakan di dalam surat Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Lalu perhatikan di ayat yang ke-12 ya, pasal 3 ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap olehnya. Saudara, perhatikan di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada sebuah kebutuhan di dalam jiwanya, ya, yang hanya Kristus saja yang sanggup memenuhinya, dan dia terus mengarahkan diri kepada Kristus agar supaya kebutuhan dari jiwanya itu terus terpenuhi. Saudara, jadi pertama, rasa haus dan lapar menunjukkan adanya kebutuhan. Lalu yang kedua, ya, bahwasanya lapar dan haus itu pertanda adanya kehidupan. Saudara, orang mati nggak mungkin ya bisa merasakan lapar dan haus lagi. Ya sama, dulu waktu kita masih hidup di dalam dosa, sebelum kita berjumpa dengan Kristus dan mengalami kuasa kematian dan kebangkitannya, saudara, manusia lama kita pun juga tidak tertarik sama sekali ya, kepada perkara-perkara ilahi. Tidak tertarik sama sekali kepada kebenaran, oleh karena memang kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi ketika Roh Kudus melahirkan kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, maka mulai saat itu tumbuhlah rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bahwa lapar dan haus itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan sehat. Ya, ini secara jasmani dan rohani sama benarnya. Saudara, kalau kita sudah tidak lagi rindu bersekutu dengan Tuhan, kalau tidak ada lagi kerinduan untuk kita membaca firman Tuhan, kalau sudah tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dalam ibadah, ya, nah sekarang memang kita sedang semua dibatasi. Tetapi kalau tidak ada kerinduan untuk kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan suaranya, nah itu adalah sebuah alarm, saudara. Ada yang salah dengan kita, itu sudah pasti. Nah, saudara, sekarang mari kita lanjutkan. Kalau begitu, lapar dan haus itu positif. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan kebenaran, dan ini yang Tuhan Yesus mau tegaskan, ya. Saudara, mari kita jujur saja, ya, jujur saja. Kalau kita menilai khususnya ya di dalam kekristenan, ya, tradisi Pentakosta karismatik, ya, mohon maaf, saudara, ya, banyak kali orang datang, katanya datang kepada Tuhan. Orang bergereja, berjemaat, saudara. Tetapi apa yang sesungguhnya dicari? Tidak mau menghakimi, tetapi banyak kali yang kita cari adalah berkat dari Tuhan. Berkat dan berkat. Dan berkat di sini, saudara, mohon maaf, banyak kali berbicara mengenai berkat secara material. Kita menginginkan berkat lebih daripada Allah, lebih daripada Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya ciri dari seorang warga kerajaan Allah, bahwa ada keinginan yang intens di dalam dirinya untuk mencari kebenaran, untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, saudara.
Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya, ya, Alkitab sendiri mencatat bahwa itu adalah bagian dari tujuan Kristus mati bagi kita. Saya mau baca di sini ada 2 ayat, saudara, ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Rasul Paulus katakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, banyak kali ya, coba saja ya tanya kepada siapa saja orang Kristen, saudara, apa sih tujuan Kristus mati? Pasti nanti jawabannya supaya dosa-dosa saya diampuni, atau supaya saya diselamatkan, saya mendapat hidup kekal, jawabannya kurang lebih pasti itu. Tapi perhatikan di sini, Rasul Paulus mengatakan apa? Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, ini tujuannya, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang adalah kebenaran itu, saudara. Nah, inilah yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus, lalu yang kemudian dilanjutkan dalam pengajaran Rasul Paulus. Bahwasanya kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Mengapa demikian? Karena memang kita yang sudah ditebus oleh korban Kristus, maka seharusnya kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi untuk kebenaran, saudara, di dalam Kristus. 1 ayat lagi, pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan ini, saudara, Ia sendiri telah memikul dosa kita, sudah mati di atas kayu salib, supaya, nah ini tujuannya apa? Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki dari kita, dan yang seharusnya menjadi ciri khas dari kehidupan seorang warga kerajaan Allah. Dia selalu menginginkan Kristus dan kebenarannya dari waktu ke waktu, dan itu tumbuh semakin hari semakin kuat di dalam dirinya. Nah, mari coba kita teruskan, Nah, kalau kita membaca perkataan Tuhan Yesus secara lengkap, maka kita akan melihat sebuah paradoks di situ. Nah, coba perhatikan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin orang lapar dan haus dan dipuaskan pada saat yang sama? Ini kan paradoks, ini tidak cocok ini. Bagaimana mungkin orang yang lapar dan haus pada saat yang sama dipuaskan? Ini tidak ketemu, saudara. Ada paradoks di situ. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Nah, saya mau pinjam, ada 2 pemikiran di sini yang saya pinjam. Pertama-tama dari M. Lloyd Jones, yang mengatakan begini. Orang Kristen itu lapar dan haus, namun juga dipuaskan pada saat yang sama. Makin ia dipuaskan,
semakin lapar dan haus. Iya. Itulah kebahagiaan kehidupan kekristenan. Dan itu akan terus berlanjut demikian. Saudara, saya mikir panjang, saya renungkan perkataan ini, dan sangat benar sekali di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Pada saat kita berjumpa dengan Kristus, kita mengalami kepuasan yang luar biasa di dalam batin, di dalam jiwa, di dalam hati kita, saudara. Dan kemudian ketika kita terus bertumbuh, ya, kita memberi waktu untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi dan juga bersekutu dengan firman-Nya, ya, melalui ibadah-ibadah yang kita hadiri, saudara, maka itu semakin menumbuhkan rasa lapar dan haus akan Dia. Tidak pernah bosan, saudara, kita makan dan minum dari Kristus. Ya. Jadi kalau demikian, memang itulah, kata Lloyd Jones, kebahagiaan. Itulah kepenuhan, keutuhan, kelimpahan dari kehidupan di dalam Kristus Yesus. A.W. Tozer menambahkan, sudah berjumpa dengan Allah dan masih terus mencari Dia, itulah paradoks dari jiwa yang mengasihi Allah. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi salah besar kalau kemudian kita berpikir bahwa sekali berjumpa sudah cukup. Tidak, kasusnya tidak seperti itu, saudara. Jiwa yang mengasihi Allah, meskipun sudah berjumpa dengan Allah, bahkan setiap hari, setiap saat berjumpa dengan Allah, tetap saja ada kerinduan yang dalam. Ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus sedang katakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Nah, sekarang pertanyaan penutupnya, saudara. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengembangkan rasa lapar dan haus itu? Ya, tentu ini dalam pengertian rohani. Nah, saya mau mengutip, saudara. Saya sendiri lupa dari mana saya dapat kutipan ini, tapi kurang lebih bunyinya begini, ya. Hunger is natural, but appetite can be cultivated. Ya, artinya rasa lapar itu alamiah. Ya, memang kita dirancang untuk lapar dan haus, ya. Tetapi appetite itu nafsu makan kita itu yang bisa dikondisikan, bisa dikelola, saudara. Nah, disinilah saya melihat kunci di mana kita bisa mengembangkan rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Bagaimana caranya? Ya, dengan mengubah diet kita. Ya, jangan salah mengerti, saudara, ya. Biasanya kalau orang dengar kata diet itu selalu ya pantang, nggak mau makan yang berlemak, ya, karbohidratnya tinggi, ya, jadi kurangi makan ini dan itu. Ya, yang dimaksud dengan diet bukan itu, tapi apa yang masuk, ya, apa yang masuk. Nah, pada saat kita mengubah apa yang masuk, maka itu pada saat yang sama juga pada akhirnya akan mengubah nafsu makan kita. Nah, ini terjadi pada banyak orang, saudara, ya. Saya kira mungkin kalau di antara kita mungkin ada yang pernah kena serangan jantung, tapi kemudian bisa kembali sehat. Lalu setelah itu, waduh,
merubah dietnya sedemikian rupa. Ya. Nah, nanti setelah sekian lama, kalau awalnya mungkin makannya itu ya semua yang fast food itu, junk food itu, ya, yang berlemak, ya, bebas makannya. Kemudian setelah kejadian itu, kemudian makanannya itu dirubah. Ya, makanannya dirubah, banyak sayur, ya, banyak protein dan seterusnya. Ya, yang sehat pokoknya. Ya. Nah, setelah berjalan sekian lama, nanti orang itu nafsu makannya itu akan berubah. Ya. Nanti lihat burger atau lihat fried chicken yang banyak lemak itu sudah nggak tertarik lagi, saudara. Ya, sudah nggak tertarik lagi. Kalau nggak percaya, coba saja. Ya, dan saya percaya itulah kuncinya. Ya, ketika kita mengontrol apa yang masuk, ya, maka itu yang akan kemudian membentuk nafsu makan kita, saudara. Secara rohani itu benar sekali. Ya, kalau saudara biasa, ya, mendengarkan atau menyimak khotbah-khotbah yang isinya itu psikologi pop, atau yang motivasional, yang pompa-pompa orang, ya, saudara, ya, yang isinya cuma ngomong soal berkat, kesehatan, ya, dalam pengertian material jasmania, saudara. Kalau itu yang masuk, dan nanti kita juga mencari yang seperti itu terus. Ya, kalau ada khotbah yang lain dari itu, kita jadi gak suka, saudara. Nah, sebaliknya juga demikian. Kalau kita biasa mendengarkan pengajaran khotbah yang alkitabiah, yang sehat, membaca buku-buku yang kaya dengan insight, dengan wawasan rohani yang sangat baik sekali, maka kemudian itu akan membentuk nafsu makan kita. Ya, saya sering kali menemukan, ya, di gereja-gereja tertentu di mana gembalanya, ya, menyampaikan firman Tuhan yang betul-betul alkitabiah, ya, ada pendalaman di sana dari teks-teks firman Tuhan, saudara. Jadi bukan psikologi pop yang disampaikan, bukan kalimat-kalimat motivasional, ya, yang notabene itu semua junk food, saudara, ya. Bukan pula juga firman yang satu sisi saja, yang berkat saja, ya. Lalu gerejanya, jemaatnya itu nanti akan punya, ya, appetite, nafsu makannya itu kemudian dikondisikan, dan mereka akan cari, ya, makanan yang seperti itu. Kalau ada pendeta datang, tamu yang khotbah, ya, khotbahnya hanya lucu-lucu saja, motivasional saja, tidak ada isinya, ya, maka mereka pasti akan komplain kepada gembalanya. Nah, saudara, itu pula yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Choose your diet carefully, ya. Kita harus pilih makanan apa yang saya mau makan secara rohani, karena itu akan menentukan nafsu makan kita pada waktunya. Dan Kristus menghendaki supaya kita terus lapar dan haus akan kebenarannya. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat firman yang baru saja kami dengar. Tolonglah kami, kalau mungkin kami sudah jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, tolong kami
supaya kami bisa kembali ke dalam jalan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, tidak mudah, daging kami selalu menarik kami ke arah yang berlawanan. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami mampu, kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih, jadikan kami warga kerajaan Allah yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.